Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul materi pelaksanaan program rekreasi di lembaga pendidikan. Pelaksanaan program rekreasi di lembaga pendidikan berakar dari pemahaman bahwa rekreasi bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan intelektual peserta didik. Rekreasi di sekolah dirancang sebagai bagian integral dari pendidikan yang bertujuan menanamkan prinsip hidup sehat, membentuk karakter, serta meningkatkan keterampilan sosial dan kebiasaan positif yang mendukung prestasi belajar. Proses pelaksanaan program rekreasi di lembaga pendidikan. Proses pendidikan yang memanfaatkan kegiatan rekreasi sebagai sarana untuk meningkatkan aspek kognitif bagi seorang siswa agar jadi lebih menarik dan bermanfaat. Pelaksanaan program rekreasi di lembaga pendidikan saat ini. Program rekreasi di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan kesehatan fisik peserta didik, lembaga pendidikan memasukkan rekreasi dalam kurikulum dan ekstrakurikuler. Rekreasi dalam konteks pendidikan tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tapi juga sebagai kesadaran perkembangan karakter dan pengembangan keterampilan sosial serta peningkatan kesehatan jasmani. Integrasi rekreasi dalam kebijakan nasional Gerak Indonesia Bugar atau Ayo Gerak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan telah meluncurkan berbagai program yang mengintegrasikan unsur rekreasi dan olahraga dalam sistem pendidikan. Salah satu program besar yang diluncurkan pada akhir tahun 2024 adalah Gerak Indonesia Bugar atau Ayo Gerak. Program Ayo Gerak merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan fisik siswa dengan menambahkan jam aktivitas fisik di sekolah. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan jam olahraga dalam kurikulum pendidikan tersebut. Kegiatan seperti senam bersama, gerak dasar, olahraga tradisional, dan permainan edukatif dimasukkan ke dalam rutinitas sekolah guna untuk membangun kebiasaan hidup aktif sejak dini. Selanjutnya, kegiatan POP mencakup berbagai cabang olahraga seperti lari stafet, seni ramah, dan olahraga tradisional. Tujuannya adalah untuk menanamkan sportivitas, kerjasama, dan keceriaan, serta suasana kompetitif yang sehat. Yang ketiga, Festival Gerak 2024 yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Lembaga tinggi pun turut aktif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan rekreasi bagi pelajar. Salah satunya adalah Festival Gerak 2024 yang diadakan oleh Prodi PGSD Pendidikan Jasmani. Nah, materi yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program rekreasi di lembaga pendidikan. Kendala yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, keterbatasan sarana dan prasarana sering terjadi di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang dananya terbatas. Hal ini yang keterbatasan yang membuat pelaksanaan program rekreasi sulit dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Dalam pelaksanaan program rekreasi, memerlukan tenaga pendidik atau pemimpin yang memiliki program sarana pendidikan rekreasi secara edukatif. Namun, di banyak sekolah masih kurang atau belum memiliki staf atau guru untuk pelaksanaan program rekreasi secara edukatif. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Kurikulum yang padat di banyak sekolah ini membuat pelaksanaan program rekreasi tidak dilaksanakan secara maksimal. Karena program rekreasi ini dianggap sebagai aktivitas yang tidak edukatif. Keempat, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya program rekreasi. Sebagian besar pihak sekolah dan orang tua masih menganggap program rekreasi ini sebagai aktivitas biasa atau aktivitas yang tidak memiliki nilai edukatif. Nah, disinilah pihak sekolah jarang untuk melaksanakan
program rekreasi secara maksimal. Yang kelima, yaitu masalah dalam pendanaan. Tentu saja program rekreasi ini memiliki pendanaan alat dan fasilitas, pemeliharaan alat dan fasilitas, dan untuk pelatihan tenaga pendidik. Nah, makanya di setiap sekolah itu masih kurang untuk menyediakan pendanaan untuk program rekreasi ini. Dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program rekreasi, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan fasilitas yang sudah ada. Jadi, kadang kendala utama dari pelaksanaan program rekreasi yaitu fasilitas yang terbatas. Nah, solusinya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, misalnya di sekolah. Kita bisa memanfaatkan halaman sekolah untuk dijadikan tempat bermain atau tempat kegiatan di luar ruangan. Jadi, ruang-ruang yang sudah ada bisa dipakai bergantian sesuai dengan jadwal. Nah, jika masih kurang, kita juga bisa bekerja sama dengan pihak luar, contohnya seperti komunitas atau dinas pariwisata untuk membantu kita mempersiapkan tempat atau peralatan yang dibutuhkan. Jadi, walaupun fasilitas terbatas, itu bukan berarti program rekreasi tidak bisa berjalan. Solusi yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pelatihan guru dan tenaga pendidik. Nah, selain soal fasilitas, guru juga berperan penting dalam kegiatan ini. Supaya kegiatan ini tidak hanya seru dan edukatif, guru perlu dibekali pelatihan. Caranya, guru bisa mengadakan pelatihan internal atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan luar. Nah, di situ guru bisa belajar untuk membuat program yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi selain program rekreasi yang buat bersenang-senang, program ini juga sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Integritas rekreasi ke dalam kurikulum. Kegiatan rekreasi dapat diintegrasikan dalam berbagai pelajaran seperti pendidikan rekreasi, seni budaya, atau sebagai pelajaran tematik. Hal ini membantu menyiasati keterbatasan waktu serta menjadikan rekreasi sebagai bagian dari proses belajar. Selanjutnya itu sosialisasi manfaat rekreasi kepada orang tua dan komunitas. Edukasi tentang pentingnya rekreasi bagi tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara terus-menerus, baik melalui pertemuan orang tua, brosur, ataupun media sosial sekolah. Dukungan dari orang tua sangat penting untuk keberlangsungan program ini. Yang terakhir yaitu penggalangan dana dan kemitraan. Sekolah dapat mencari dukungan dana dari CSR pemerintahan, program pemerintahan, atau melalui kegiatan mandiri seperti donasi atau pasar. Program pendidikan rekreasi dalam perkembangan fisik, mental, sosial, dan intelektual. Yang pertama, perkembangan fisik atau olahraga rekreasi dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui aktivitas fisik seperti olahraga tradisional dan lomba lari jarak pendek, dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot pada peserta didik. Yang kedua itu perkembangan mental atau kesehatan mental. Ini dapat dilakukan melalui rekreasi di alam terbuka seperti hiking. Ini dapat mengurangi stres. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan intelektual melalui pengalaman langsung dan aktivitas di luar ruangan. Ini dapat meningkatkan wawasan kepada peserta didik yang dilakukan melalui lingkungan seperti museum dan eksperimen dalam